Tidak bisa dipaksakan, tapi berusahalah belajar. Maksudnya tidak bisa dipaksakan itu pemberian ilmunya. Ilmu lemah lembut itu asal muasalnya tingginya pemberian. Karena setiap hamba Allah itu dikasih sifat sama Allah beraneka ragam. Tapi datang ilmu, yang sifat pemarah, yang sifat pemalas, yang sifat itu anjing santai-santai, yang sifat lemah lembut nggak kenal Allah, berlemah lembutlah kepada Allah, berlemah lembutlah dengan caranya yang diajarkan oleh Rasul. Semuanya harus beradaptasi, semuanya. Ibarat kita ini dari kota beraneka ragam masuk ke kota Madinah, adaptasi lah, karena di kota Madinah itu ada aturannya. Nah, maka kita pun beradaptasilah dengan aturan Allah. Kita mau asalnya perangainya keras, perangainya susah meminta maaf dan memaafkan, tapi Allah kasih petunjuk kepada kita harus berlemah lembut, maka beradaptasi kita harus lemah lembut usaha. Nah, nanti begitu kita bisanya, itu adalah hasil dari pemberian Allah. Usaha mah usaha, tapi hasilnya pemberian Allah, bukan karena usaha. Tapi diperintah usaha nggak? Diperintah. Tapi kalau sudah hasil dari hasil usaha atau pemberian Allah? Nah gitu. Kita disuruh usaha tidak? Disuruh. Setiap malam, pagi, siang, usaha untuk mendekat kepada Allah. Tapi begitu kita jadi orang yang dekat kepada Allah, itu hasil dari pemberian Allah. Oke. Ada lagi? Ya. Mana ini? Bermunajat itu apa berarti? Memohon yang benar-benar munajat tuh. Jadi jangan katakan munajat kalau nggak benar-benar. Ada nggak permohonan kepada Allah yang nggak benar-benar? Banyak. Ya Allah, saya mah nggak benar-benar tuh. Munajat tuh benar-benar mohonnya. Itu munajat namanya. Makanya munajat itu ada aturannya. Bisa di malam hari bermunajatlah kepada Allah sendirian. Bisa lagi jarah. Bisa kita dalam perjalanan yang mengucurkan air mata, benar-benar mintanya, itu namanya munajat. Kalau santai-santai, ya Allah, kemana? Saya iya perlu. Itu nggak bisa jadi benar-benar, bisa enggak? Bisa serius, bisa enggak? Munajat itu serius. Nah, katakanlah kita serius nih sama Allah. Terus? Istiqomah apa? Istiqomah tuh terus menerus, mayang. Kalau kita minta munajat berarti benar-benar, terus ingin istiqomah tolab ilmu berarti ingin terus tolab ilmu, ya kan? Dimintakan kepada Allah itu, ya Allah, aku benar-benar meminta kepada Engkau, ingin terus tolab ilmu, kan gitu ta, istiqomah. Terus? Nah, tandanya adalah setiap kita dapat ilmu satu, diamalkan. Tandanya tuh, bahwa kita benar-benar munajat, benar-benar ingin istiqomah dalam tolab ilmu. Setiap kita punya ilmu, diamalkan. Pertama oleh diri sendiri diamalkan, kemudian diajarkan kepada istri, anak, saudara yang dekat, jauh, kerabat, dan sebagainya. Berarti itu nanti akan kejadian istiqomah. Karena kalimatnya kata Rasul, siapa orang yang diberi ilmu oleh Allah Rasul, kemudian dia amalkan, dan kemudian dia ajarkan, disampaikan kepada orang lain, maka Allah akan memberi ilmu yang belum dia tahu sebelumnya. Jadi supaya kita dapat ilmu yang baru, yang belum tahu, maka kita harus mengamalkan ilmu yang sudah ada. Itu tandanya. Ya, itu tandanya ya, supaya kita istiqomah belajar, istiqomah tolab ilmu, benar-benar minta sama Allah. Tandanya, diantaranya banyak, tandanya mah banyak, tapi diantaranya dari ilmu yang kita dapat kemudian diamalkan. Untuk siapa? Diri kita dulu, kemudian untuk yang terdekat terus. Nah, itu nanti akan kejadian istiqomah, dan gampang kita mengenal ilmu yang baru tahu lagi, yang baru kita tahu lagi. Oh, ini ada ilmu lagi, masya Allah. Kalau nggak diamalkan, nggak nambah. Sama itu ilmu, sama seperti uang. Uang kalau nggak disedekahkan, dihadiahkan, nggak nambah. Tapi kalau kita hadiahkan, sedekahkan di jalan Allah, nambah. Nambahnya dohiran wa batinan, dunia wal akhirah. Apalagi ilmu di atas uang. Jadi harus ngamalkan, dikit-dikit amalkan, dikit-dikit terus kemudian ajarkan. Kalau kita saja setelah mengamalkan, mengajarkan diri kita, mengamalkan, terasa indah dekatnya sama Allah, apakah hati kita nggak tergugah biar orang lain juga dekat kepada Allah, kan gitu?
ajarkan anak kita, ajarkan istri kita. Walaupun anak kita dimasantrenkan, ya, dititipkan kepada guru kita, tetap kita juga harus melihat perkembangan anak kita dengan apa yang kita dapat ilmu, ajarkan juga kepada dia. Nanti suatu saat mungkin anak kita mendapatkan ilmu dari guru, kita pun ingin barokahnya. Bagaimana ilmu yang kau dapat? Ajarkan kepada ayah. Asik itu namanya. Ya gitu ya kan ya. Anak-anak kita kan di pesantren doakan terus. Ingat kemarin pelajarannya, anak-anak kita yang mondok, yang sekolah itu butuh bantuan doa orang tua. Begitu tiap malam kita mendoakan anak-anak kita yang lagi mondok, yang lagi usaha, yang lagi sekolah, itu dia mudah di dalam ilmunya, dalam pengajarannya. Dimudahkan sama Allah. Karena ada doa dari kita. Kabil makna doa itu ridho kita sampai kepada mereka. Turunlah ridho Allah. Turun juga ridho gurunya. Itu guru kalau ngelihat anak kita jadi demen, senang gitu. Masya Allah, ini anak soleh amat, dorongan doa dari orang tuanya berupa ridho. Turun ridho Allah, turun ridho guru, turun ridho wali, turun ridho Rasul. Gitu. Terus sambung menyambung. Ajib nggak? Gitu. Makanya jangan anak-anak pesantren biarin orang usaha we dengan duit, yang penting duit nah jangan budak sekolah. Nggak gitu juga, bro. Doa, bro. Doa, bro. Wiridnya, salawatnya hadiahkan buat anak, keberkahannya hadiahkan buat orang tua kita, hadiahkan buat anak kita yang mondok, hadiahkan anak kita yang bekerja. Itu hadiahkan wirid-wirid kita, seperti pengajian ini, hadiahkan keberkahannya kepada mereka. Bagi airnya, bagi ucapannya, lihat mereka biar melihat kita, karena kita sudah kumpul di majelis ini, biar mereka melihat kita. Jadi pas pulang, mana anak-anak itu? Nah, cium tangan, dilihat sama kita, doakan berkah. Nah, ajib ya.